9 dan jam 11. Ya. Ada sih tanya jam. Oh ada. Jam setengah 11-an. Nanti aja kalau sudah tak kira cukup materinya. Oh, iya, kode aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Jemaah ikhwan atau jemaah rahimahullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul di salah satu rumah Allah, Masjid Fikadul Rahman. Berassalam dalam rangka kita bertolak berilmu, menuntut ilmu agama. Kemudian salam salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan segala kaum muslim yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dan menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai nanti dia kiamat. Dan semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau dan dihubungkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini karena kita mengikuti kajian bulanan perdana yang insya Allah salah satu dari rangkaian kajian rutin bulanan yang dilaksanakan oleh Muslim Solo. Dan insya Allah kajian bersama Ustaz Dr. Sofian Basmedan Alhamdulillah akan kita laksanakan rutin setiap bulan sekali. Dan nanti akan kita infokan setiap bulannya pada hari apa dan tanggal berapa. Nanti kita share melalui akun media sosial Muslim Solo.id ataupun melalui grup WA kajian sholat di Solo Raya. Dan pada jemaah rahimahullah, kajian pada pagi hari ini berkenaan yaitu mengevaluasi peran ayah bunda dalam pendidikan anak. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Sofian Basmedan Taala. Dan alhamdulillah dia sudah berada di tengah-tengah. Dan diharapkan sekali lagi kepada para jamaah, terutama jamaah ikhwan atau laki-laki, diharapkan untuk mengisi tempat sebelah sisi sebelah utara agar nanti teman-teman kita yang belum hadir bisa mendapatkan tempat. Dan untuk membersihkan waktu, perlu kami sampaikan juga bahwasannya nanti daurah terbagi dari dua sesi, yaitu sesi materi dan insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi sampai nanti sekitar pukul 11 atau nanti ada kode dari Ustaz. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai nanti waktu menjelang zuhur atau sekitar 11 atau 11:04. Dan bagi yang ingin bertanya, baik ikhwan maupun akhwat, nanti bisa mengangkat tangan dan kemudian nanti bertanya melalui mic yang akan diputarkan oleh panitia. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, ikhwan angkat tangan, nanti kita akan berikan mic untuk bertanya secara langsung pada Ustaz. Ini bisa kami sampaikan dan promosi waktu karena sudah ada sekian lebih dan sudah siap kepada Ustaz Dr. Sofian Basmedan kami persilakan di tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين. Antum semuanya bilang amin. Amin. Baik. Jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah. Ikhwani wa akhwati fillah. Insyaallah pagi ini kita akan bicara sedikit karena akan ada beberapa kali pertemuan ya. Tidak akan bisa kita selesaikan sekali ini. Dan ini adalah muqaddimah tentang pentingnya memahami peran dan fungsi utama khususnya yang sudah jadi orang tua. Dan bagi yang belum jadi orang tua juga perlu untuk belajar tentang peran dan tugas utama karena suatu saat dia akan jadi orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang sangat terkenal dan insyaallah antum semuanya pasti pernah mendengar, bahkan banyak yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Ya. Dan artinya bisa dibaca masing-masing ya. Intinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku orang-orang beriman. Kita selaku orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah sekaligus diingatkan agar berhati-hati, agar menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Kenapa? Karena neraka itu bahan bakarnya bukan batu bara, bukan minyak, bukan nuklir. Apa bahan bakarnya neraka? Darah daging manusia dan batu. Oke lah kalau batu nggak masalah. Tapi manusia juga jadi bahan bakar masalahnya. Berarti jamaah sekalian, tadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kita masuk nggak di sini? Masuk nggak kita? Masuk. Ini peringatan buat kita berarti. Jagalah oleh kalian anfusakum, diri kalian dulu nih, kalian jaga. Cukup diri kita? Enggak. Wa ahlikum, anak istri kalian juga kalian wajib jaga. Dari apa? Naron, pakai isim nakirah. Dari api yang sangat panas, api neraka. Yang panasnya kata Nabi SAW 70 kali lipatnya api dunia. Dan api dunia itu bukan yang antum nyalakan di dapur. Bukan cuma itu. Api yang untuk ngelas, yang meleburkan baja itu juga api dunia, ya. Itu masih dikali 70. Itu api neraka itu. Ya. Dan bahan bakarnya sekali lagi manusia dan batu. Makanya kalau sampai kita ini tidak faham bagaimana cara kita menjaga diri kita dari neraka, maka orang tua seperti hanya membesarkan anaknya untuk dibakar di neraka. Seakan-akan orang tua itu hanya membesarkan, mohon maaf ya, sekerat daging untuk dibakar di neraka.
Itu kalau dia tidak tahu bagaimana cara menjaga diri dari neraka. Dan insya Allah ya, jawaban dari bagaimana cara menjaga diri dari api neraka itu ada dalam pelajaran matematika. Insya Allah ada dalam pelajaran fisika, ada dalam pelajaran biologi, ada dalam pelajaran kimia, ada dalam pelajaran ekonomi. Setuju? Jawabannya ada nggak dalam itu semua? Hah? Ada nggak jawaban bagaimana cara kita menjaga diri kita dari api neraka itu? Ada nggak jawabannya dalam ilmu matematik? Susah pertanyaannya. Kok pada diem? Paham nggak pertanyaan? Paham? Iya. Jawabannya ada nggak dalam ilmu fisika, matematika, kimia, ekonomi, teknik sipil, teknik industri, dokteran? Hah? Nggak ada. Terus ngapain antum pada kuliah situ? Ya, nggak apa-apa. Itu ilmu-ilmu bermanfaat. Tapi ingat, ada yang paling bermanfaat, melebihi manfaat semua ilmu tadi. Jangan lupa untuk dipelajari. Karena tanpa mempelajari ilmu yang satu itu, semua ilmu yang tadi antum sudah akui tidak akan bisa menjaga diri antum dari neraka, tidak akan bermanfaat. Paling di sini bermanfaatnya. Di sini nih. Ya, di dunia bermanfaat ya. Kita nggak memungkiri kalau itu bermanfaat di dunia, nggak memungkiri kita. Fakta nyata ya. Masjid ini dibangun juga pakai ilmu itu, ilmu teknik. Ini mikrofon dibikin juga pakai ilmu ya. Kita tidak memungkiri kalau ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat di dunia. Cuman masalahnya, siapa yang berharap akan hidup 100 tahun? Angkat tangan. Satu pun tidak ada. Ya udah, kurang ya. 150. Enggak ada juga. Enggak kepengen berumur panjang. Hah? 200 tahun. Ada yang berharap? Ya udah, 50 tahun ke depan. Enggak kepengen juga hidup 50 tahun ke depan. Sudah bosan hidup semua nih kayaknya. Hah? Ya. Padahal teman-teman, siapa yang berharap hidup 50 tahun ke depan? Itu pun nggak ada yang berharap. Berarti ini sudah putus hidup semua nih antum di sini. Nah, itulah kadang-kadang kenyataan yang kita itu lupa. Karena akhiratnya masih ghaib, orang jadi lupa kalau ada akhirat. Orang jadi lupa kalau dia itu sewaktu-waktu ya, bisa mati dan pindah ke akhirat. Lupa dia. Karena nggak kelihatan itu masalahnya. Nah, padahal kalau sudah pindah ke sana, udah antum tergadai dengan amalan antum saat masih di dunia. Kalau sudah pindah ke sana, ya sudah antum hanya bisa merasakan akibat dari apa yang diperbuat di sini. Oleh karena itu, ayat ini mesti kita renungi baik-baik. Ya, baik sudah berkeluarga, belum berkeluarga, karena perintahnya ditujukan kepada semua, yang sudah maupun yang belum. Dan perintahnya supaya kita hati-hati dari api neraka. Jaga dirimu dari api neraka. Karena neraka itu bahan bakarnya daging manusia dan juga batu. Waquduha, bahan bakarnya annasu, disebutnya manusia dulu. Wal hijarah, baru batu. Wallahu alam, mungkin karena lebih banyak menggunakan manusia sebagai bahan bakar daripada batu. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah mengatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ya, Allah telah menyiapkan jahanam itu dihuni oleh banyak jin dan banyak manusia. Jadi selain manusia juga jin. Baik. Jadi intinya kalau kita ingin melindungi diri kita dari api neraka, maka kita harus faham
dan ilmunya hanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang biasanya gratis, saya bilang biasanya, kalaupun bayar nggak akan semahal antum masuk fakultas kedokteran bayarnya, ya, nggak akan semahal antum kuliah di Oxford kalau ada yang kuliah di Oxford, Harvard, kuliah di Malaysia, enggak. Ilmunya sering dibagikan gratis. Kayak hari ini bagian dari ilmu yang dibagikan gratis. Cuman memang kalau gratis itu kurang menarik bagi sebagian orang. Ya, kurang menarik bagi sebagian orang. Ya tapi terserahlah. Yang jelas Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, sudah menjelaskan bagaimana cara untuk selamat, tinggal kita mau belajar apa enggak. Dan sekali lagi ilmunya rata-rata diberikan cuma-cuma, sehingga ini ilmunya dibagian gratis ini jangan seneng antum, jangan seneng, karena antum jadi tidak punya udzur kalau nggak ngerti agama. Wong sudah dibagi gratis kok, TV sunnah ada, radio sunnah ada, kajian sunnah banyak, kok masih ada orang nggak paham? Apa udzur dia di hadapan Allah? Bahaya enggak? Jadi mending gratis atau bayar? Mending gratis apa bayar? Ayo jawab. Suruh bayar enggak mau. Gratis sepi. Gimana terus maunya? Padahal kalau bayar dan bayarnya mahal, antum jadi punya alasan di hadapan Allah. Afwan ya Allah, kajian mahal, kita nggak sanggup. Mending tuh dapat alasan. Tapi kan gratis. Ya, kok masih nggak ada juga, masih ada juga orang nggak mau belajar, sudah dikasih gratis, di mana-mana ada, tidak ada udzur berarti, ya. Baik. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan tentang tugas orang yang sudah berkeluarga, di antaranya agar selamat keluarganya dari neraka. Itu disiratkan dalam surah Thaha ayat 132. Yaqulullah azza wa jalla wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengajak mereka untuk sholat. Di antara yang melindungi diri dan keluarga kita dari neraka adalah sholat, dan sabar dalam mengajak keluarga kita untuk sholat. Ya. Allah juga mengatakan di surah An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaklah mereka itu takut, khawatir, kepikiran, bahasa Solonya ya. Kepikiran kalau apa? Kalau mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Hendaklah orang tua itu bingung, kepikiran kalau nanti anak-anak mereka itu jadi orang-orang yang lemah. Lemah dalam bab apa? Simpulkan sendiri. Lemah dalam bab apa yang paling bahaya buat kita? Simpulkan sendiri. Lemah fisik bahaya? Bahaya. Lemah ekonomi bahaya? Bahaya. Lemah ilmu? Lebih bahaya. Lemah iman paling bahaya, ya. Jadi antum simpulkan, lemah dalam semuanya. Kalau nggak mungkin kita bisa kuat dalam semuanya, minimal kuat dalam poin yang paling penting. Walaupun yang lain-lain agak lemah, tapi jangan sampai lemah iman. Kalau sudah lemah iman ini, sukses dia maksimal cuma di sini. Orang yang lemah iman itu suksesnya maksimal cuma di dunia. Kalaupun sukses, belum tentu juga. Ya, belum tentu. Tapi kalau sudah bicara tentang akhirat, tidak mungkin dia sukses. Tidak mungkin dia sukses. Yang ada babak belur. Ya. Karena syarat untuk selamat di akhirat itu iman.
Itu syarat itu harga mati itu. Tidak ada tawar-menawar sama sekali dalam bab ini. Ya. Jadi kita disuruh khawatir ini. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang lemah, utamanya dalam masalah imannya lemah. Karena lemah iman, lemah amal solehnya. Kalau sudah lemah iman, lemah amal solehnya, mesti banyak maksiat. Bahkan mudah untuk keluar dari Islam dan ujung-ujungnya dia binasa. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Caranya mereka harus bertakwa kepada Allah agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, harus meningkatkan takwanya kepada Allah dan mengatakan perkataan yang lurus. Nabi SAW juga bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nabi kemudian mencontohkan mulai dari pemimpin tertinggi, fal amirul ladzi 'alan nas, kepala daerah ataupun kepala negara yang memimpin suatu daerah atau memimpin suatu negara, itu julukannya amir, ya. Ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dia adalah pemimpin dan akan ditanya tentang masing-masing dari anak buahnya yang dia pimpin. Kalau kepala daerah, ya orang-orang yang ada di daerahnya itu akan menjadi daftar pertanyaan dia. Jadi berbahagialah yang memimpin daerah yang luas. Dia harus jawab pertanyaan yang banyak. Ya, makin banyak rakyatnya, makin banyak pertanyaan yang dia harus jawab. Suatu ketika Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullah, yang dia itu berkuasa di zaman keemasannya Daulah Abbasiyah. Ya, Daulah Abbasiyah itu berdiri tahun berapa, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Baik, kalau NKRI tahun berapa? Kapan berdiri NKRI? Nggak tahu juga. Waduh, bahaya ini antum. Warga negaranya mana tuh? NKRI berapa? Tahun berapa berdiri? Bingung? 98. 45 kok 98. Ya, kalau Daulah Bani Abbasiyah itu berdiri tahun 132 Hijriyah. Karena itulah tahun runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Ya. Oh ya, ini ada permintaan jamaah minta merapat ke tengah. Yang di dekat-dekat pintu agak merapat ke tengah biar yang datang belakangan dapat kebagian, ya. Ini atau sebagiannya sana juga masih kosong itu. Boleh kalau mau blokir. Baik. Jadi seiring dengan berakhirnya Daulah Bani Umayyah, berdirilah Daulah Bani Abbasiyah. Ini intermezzo dikit ya. Tahun berapa tadi? 132 Hijriah. Nah, puncak keemasannya Daulah Bani Abbasiyah itu di masanya Harun Ar-Rasyid. Kira-kira itu sekitar ya 170-an sekian Hijriah lah. Ya, 170 sekian, 180 sekian gitulah. Nah, beliau ini saking luasnya daerah yang dikuasai, terbentang dari timur ke barat istilahnya begitu. Beliau ini pernah berkata kepada awan, ya, wahai awan katanya, amtiri haitsu syi'ti, turunkan hujanmu terserah di mana. Ujung-ujungnya nanti hasil bumi juga kembali ke aku kok. Ya, fa inna kharajaki satasilu ilayya.
Kamu terserah mau hujan di mana. Saking luasnya itu daerah Daulah Bani Abbasiyah yang beliau pimpin. Nah, suatu ketika Harun ini punya track record yang luar biasa, mulia. Dia ini hobinya mimpin perang, jihad, sama haji, selang-seling. Kana yaghzu 'aman wa yahujju 'aman. Kalau tahun ini memimpin jamaah haji, tahun depan dia mimpin jihad. Tahun depannya lagi mimpin haji. Tahun depannya lagi mimpin jihad. Begitu seterusnya. Nah, suatu ketika saat sedang sa'i antara Safa dan Marwah, biasa kan kalau Amirul Mukminin sa'i pasti banyak ajudan ya, pas pampres yang awal gitu ya. Pas pam raja berarti ya kan, raja bukan presiden. Dikawal, kelihatan kan oleh orang-orang, oh ini Amirul Mukminin ini, kelihatan banyak pengawalnya. Ada yang memanggil nama beliau. Ya, dipanggil, wahai Amirul Mukminin Harun. Terus dia noleh, ya labbaik katanya. Kamu lihat ada berapa orang yang ada di sini? Musim haji loh. Di area sa'i. Khalqun la yusihi illallah, kira-kira. Katsir, banyak orang, saya tidak tahu jumlahnya. Ketahuilah ya Harun, bahwa mereka masing-masing akan ditanya tentang diri mereka, sedangkan kamu akan ditanya tentang mereka semua. Rakyatmu itu semua. Dan padahal juga belum semua. Itu baru yang ikut haji aja di situ. Belum semuanya, masih ada di belahan timur, belahan barat, belahan utara, belahan selatan. Kamu akan ditanya tentang mereka semua. Tersentuh Harun dan menangis dia. Jadi intinya minimal kita akan ditanya tentang diri kita. Karena Nabi mengatakan kullukum, masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Paling tidak kita mimpin diri kita sendiri ini becus apa enggak? Mimpin keluarga inti kita becus apa enggak? Karena kita akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Warrajulu ra'in 'ala ahli baitih. Seorang suami kepala rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun anhum, dan seterusnya. Mereka masing-masing kepala rumah tangga akan ditanya tentang anak istrinya. Pertanyaannya kira-kira nih, kira-kira ya. Apakah sebatas kenapa kamu gak kasih makan anak istrimu? Hanya sampai di situ kira-kira pertanyaannya. Kenapa kamu enggak sediakan tempat tinggal bagi anak istrimu? Hanya sebatas itu kira-kira. Kenapa kamu enggak belikan pakaian yang bagus buat anak istrimu? Atau ada pertanyaan lain? Nah, kalau ada, antum simpulkan sendiri kira-kira apa pertanyaan lain itu. Ya. Baik. Nah, ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi judulnya kita sudah terlanjur ini. Terlanjur jadi manusia di dunia. Enggak bisa mundur. Yang ada pilihannya antum fungsikan diri antum sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Jangan sampai enggak paham tujuannya. Dan jangan sampai enggak ngerti bagaimana mengoreksi yang sudah lalu, bagaimana meluruskan kesalahan-kesalahan. Ilmu yang lain-lain gak ngerti gak apa-apa. Tapi jangan sampai yang ini gak ngerti. Yang gak apa-apa itu artinya paling banter sengsoronya di dunia. Tapi kalau sampai ilmu ini gak ngerti, dunia akhirat sengsara tuh. Yeah. Jadi ini mukadimah ya. Ana gak akan jelaskan dalam sekali kajian semua ilmu syar'i, mustahil ya. 10 tahun pun juga kurang loh 10 tahun itu. Betul enggak? Lama. Masa belajar agama 10 tahun kurang Ustaz? Belajar kedokteran berapa tahun? Ada mahasiswa kedokteran di sini? Enggak ada? Atau malu mau angkat tangan? Ya. Dokter umum itu 6, kadang bisa lebih 5 tahun baru dokter umum. Mau ambil spesialis nambah lagi, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nanti mau jadi subspesialis nambah lagi belasan tahun. Ya.
Maka belajar untuk selamat di akhirat itu, nah, oh kalau ada yang jawab pertanyaan dikasih hadiah, insya Allah. Siap. Kalau ada. Jadi ketika seseorang itu belajar bagaimana dia selamat di akhirat, maka berapa tahun pun itu ndak lama. Karena kita belajar untuk selamat selamanya. Paham antum? Enggak paham? Hah? Paham enggak? Gini loh. Kita sekarang belajar bagaimana kita selamat di akhirat. Kalau anak bilang 10 tahun, lama enggak? Lama? Enggak lama. Yang penting kita bisa selamat selamanya. Gitu loh. Sesuai kan? Pengorbanan sesuai dengan hasil. Ya, sekarang orang yang ingin menguasai satu ilmu aja, padahal belum tentu dia bisa pakai ilmu ini selama dia sama lama. Misalnya nih ya, orang untuk menjadi dokter spesialis apa itu? Apa yang paling lama? Hah? Jantung. Ya, saya punya teman, dia itu kuliah kedokteran kira-kira 5 tahun. Setelah itu dia ambil spesialis bedah, mungkin sekitar enggak tahu ya 3 atau 4 tahun saya lupa. Habis itu ambil lagi subspesialis pembuluh. Jadi itu subspesialis. Setelah jadi dokter bedah dia ambil subspesialis lagi. Nah itu bisa di atas 10 tahun totalnya. Karena harus diselingi dengan praktek dulu 2 tahun, nggak bisa langsung sekolah nggak bisa. Ya. Nah setelah dia menjadi seorang dokter ahli itu, misalnya lah ahli dalam bab A atau bab B atau bab C, kira-kira mau dipakai untuk kerja berapa tahun dia bisa pastikan ini? Nggak bisa dipastikan. Mungkin lebih lama dari masa belajar yang dia tempuh, itu masih kemungkinan. Tapi mungkin juga kurang dari itu. Sedangkan ilmu untuk menyelamatkan diri kita di akhirat ini, itu akan kepake selamanya. Karena kita mau atau tidak mau harus wajib pindah dari dunia ini, cepat atau lambat. Ya, dan kalau sudah pindah, maka selamanya, tidak bisa balik lagi ke sini. Jadi kalau kita selamat di akhirat, itu berarti selamat tidak dibatasi waktunya, selamanya, manfaatnya selamanya. Oleh karena itu jangan pernah merasa lama untuk mempelajari ilmu yang akan menjadi sebab selamatnya kita di akhirat, karena kita di akhirat juga tidak dibatasi oleh waktu, ya. Kalau selamat, alhamdulillah selamat seterusnya. Kalau enggak selamat, ada 2 kemungkinan, sementara atau, nah ini yang bahaya ini. Tapi sementaranya juga udah ngeri banget. Sementara itu sudah sangat mengerikan. Walaupun hanya sesaat, sudah luar biasa. Dia akan lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ada sebuah hadis yang mengatakan begini, yu'ta bi an'ami rajulin fid dunya wa huwa min ahlin nar. Ada orang yang saat di dunia dia termasuk orang paling nikmat hidupnya, tapi dia adalah ahlun nar di akhirat. Dihadapkan orang ini, fayughmasu ghamsatan finnar. Setelah itu Allah celupkan dia sekali celup dalam neraka, sesaat saja. Lalu ditanya, ya mulan, ya fulan, hal marra bika na'imun qat? Fulan, pernah enggak kamu seumur hidupmu merasakan suatu kenikmatan walaupun sedikit? Qala la ya Rabb. Enggak, lupa dia dengan semua. Padahal orang paling nikmat di dunia loh hidupnya, paling sejahtera. Antum bayangkan siapalah orang paling sejahtera. Semua nikmat dunia dia dapatkan, tapi ketika dibandingkan dengan azab, itu akan lupa semua. Sebaliknya wa yu'ta
bi asyaddin nasi bala'an fid dunya wa huwa min ahlil jannah fayughmasu ghamsatan fil jannati. Orang yang paling sengsara hidup di dunia tapi dia min ahlil jannah. Bayangkan orang dengan kehidupan paling sengsara di dunia, ya, tapi dia min ahlil jannah. Kemudian yughmasu ghamsatan fil jannah, dicelupkan sekali celup ke dalam jannah. Lalu ditanya, sesaat aja masuk jannah ditanya, ya fulan, hal marra bika bu'sun qat? Pernahkah engkau selama ini merasakan hal yang tidak menyenangkan walaupun sedikit? Qala la ya Rabb. Enggak. Lupa, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, antum simpulkan sendirilah. Kan udah pinter. Mudah, menyimpulkannya mudah. Artinya nikmat akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Azab akhirat juga jauh lebih mengerikan daripada azab dunia. Kalau seseorang suruh milih nih ya, seandainya disuruh milih, mending kamu sengsara di sini, sejahtera di sana, atau sejahtera di sini, sengsara di sana. Nah, orang yang sudah dengar hadis ini, dia harusnya bisa menjawab. Ya, jadi jangan sampai kesejahteraan akhirat itu dijadikan tumbal, artinya digadaikan. Yang penting sejahtera di sini. Nah, itu orang gagal paham jadi manusia namanya. Ya, gagal paham untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam juga memperingatkan kita tentang bahaya menyia-nyiakan amanah. Kama fi qaulihi alaihi salatu wasallam fi hadis al-muttafaq alaih min riwayat Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu an. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Setiap hamba yang diberi tanggung jawab, setiap manusia yang diberi tanggung jawab untuk mengurus sejumlah orang. Yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Namun ketika kemudian dia mati, orang yang sudah diberi amanat untuk mengurus sejumlah orang dalam tanggung jawab dia, ketika orang yang diberi amanat ini mati dalam keadaan menipu orang-orang yang diamanahkan kepadanya. Di riwayat yang lain, falam yuhidha binushih, tidak mengupayakan semua kebaikan bagi yang diurusnya ini. Dia belum maksimal untuk mengupayakan kebaikan-kebaikan bagi istilahnya rakyatnya dialah. Ya, anak istri itu rakyatnya, kepala rumah tangga. Dia nggak maksimal di situ, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan dia masuk jannah. Artinya nggak mungkin masuk jannah bila hisab wala azab. Harus ada proses yang dia lewati dulu. Ini ngerinya di sini. Ya, ngerinya di sini. Janganlah lafadznya Bukhari mengatakan ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'yatan falam yuhidha binushih illa lam yajid raihatal jannah. Ya. Kalau dia tidak maksimalkan hal-hal yang menjadi kebaikan bagi orang-orang yang diurusnya, maka dia tidak akan mendapatkan aromanya jannah. Ini bahayanya orang yang menyia-nyiakan amanat. Nah, salah satu amanat yang besar adalah anak. Makanya orang punya anak itu plus minus sebetulnya. Ada plusnya, tapi bisa juga bikin dia minus. Ya. Kalau dia tunaikan tugas dia sebagai orang tua, dia dapat sisi plusnya karena dia punya anak ini. Tapi kalau dia sia-siakan anaknya, wah ini bahaya. Jadi musuh dia nanti di akhirat. Ya. Baik. Nabi SAW mengatakan di antara sisi positifnya ya, dalam hadisnya Abu Hurairah yang sangat terkenal riwayat Muslim, idza matal insan inqata'a
amaluhu illa min thalathin min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ya, hadis riwayat Muslim. Kalau seseorang itu mati, maka peluang dia untuk beramal putus semuanya. Kesempatan dia untuk menambah amalnya tidak ada lagi. Selesai sudah. Ya. Dalam pengertian lain, peluang dia untuk memperbaiki nasibnya di akhirat juga habis. Peluang dia untuk menyelamatkan dirinya dari konsekuensi amal perbuatan dia juga hilang. Itu dengan kata lain begitu. Inqata'a amalu, karena amal ini yang jadi modal kita untuk mendapatkan balasan apa di akhirat. Kan gitu. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan, dan dia akan lihat hasil upayanya itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, kesempatan dia untuk memperbaiki, meningkatkan, menyelamatkan itu berhenti dengan datangnya kematian. Kecuali, alhamdulillah masih ada kecuali ini. 3 hal kalau dia sempat berbuat di dunia. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang masih terus manfaatnya dirasakan. Wakaf, bikinkan sumur, bagikan mushaf, bangun masjid, bangun pesantren, pipanisasi, menyebarkan kajian-kajian yang bermanfaat, ya. Apapun bentuk sedekah, ya, kebaikan-kebaikan yang terus bisa dimanfaatkan. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu apapun itu. Ilmu dunia, ilmu din, semua ilmu yang masih bisa dirasakan manfaatnya. Ya, dia pernah mengajar cara berhitung kepada 1000 orang misalnya. Maka selama ilmu berhitung ini dipakai oleh 1000 orang tadi, pahala dia mengalir. Dia mengajarkan baca tulis. Selama dipakai ilmunya oleh sekian banyak orang, ya selama itu itulah pahala dia terus mengalir. Ya. Semua ilmu yang bermanfaat, mau keterampilan, mau ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, apalagi ilmu tentang tauhid. Yang ini adalah modal dasarnya orang selamat. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau dia meninggalkan anak soleh. Kalau nggak soleh gimana anaknya? Nah, ini yang jadi masalah. Nggak solehnya kenapa dulu? Kalau nggak solehnya ini karena memang orang tuanya tidak menunaikan kewajiban untuk mendidik anaknya, tanggung jawab. Orang tua tanggung jawab. Tapi kalau nggak soleh ini di luar itu, maka tidak menjadi bebannya orang tua. Karena keberhasilan itu bukan tanggung jawab kita. Keberhasilan dari sebuah proses, sebuah usaha, itu nanti Allah yang menentukan. Yang penting kita berusaha dulu yang benar. Ya. Jadi para orang tua harus paham mana yang menjadi kewajiban mereka dan mana yang bukan lagi kewajiban mereka. Misalnya jadi kewajiban itu, ya anaknya diajari bagaimana menjadi seorang muslim yang baik, dididik, diajari bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana bersuci dan seterusnya. Kalau saya nggak bisa didik, ya sekolahkan yang benar. Ya, nggak wajib seseorang itu langsung mendidik dari dirinya mengajarkan ilmu syar'i, nggak wajib begitu. Tapi paling tidak dia mengupayakan, ya. Memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi si anak untuk belajar. Kalau ini sudah dikerjakan, kemudian orang tua meninggal, terus anaknya tergoda, kena fitnah, jadi orang nggak baik, nggak tanggung jawab lagi orang tua. Ya, sebagaimana Nabi Nuh tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya, jadi keberhasilan itu tidak harus dilihat dari hasil. Prosesnya benar, udah alhamdulillah, udah benar antum, udah berhasil antum.
Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan saja, arahkan saja, nasihati saja, dorong, fasilitasi. Kamu hanya bisa mengajak, mengingatkan, mendorong, memfasilitasi. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan yang menguasai mereka, nggak bisa menggerakkan hati orang lain. Ya, baik. Jadi seseorang kalau meninggalkan anak yang soleh, dia investasi. Karena anak yang soleh biasanya akan mendoakan ampunan untuk orang tuanya, ya, mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh si anak atas bantuan orang tua, atas bimbingan orang tua, karena difasilitasi oleh orang tua, ini juga akan menjadi tambahan kebaikan bagi orang tua. Karena kaedahnya ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilihi. Kaedahnya adalah sabda Nabi itu sendiri. Yang mengantarkan, yang menunjukkan pada suatu kebaikan, dia akan mendapat pahala seperti pelaku kebaikan itu. Ya, kronologi dari hadis ini adalah ketika Nabi SAW mau berangkat jihad, dan kebetulan hewan yang untuk jadi kendaraan ini sedikit, yang mau berangkat banyak, hewan tunggangannya sedikit. Datang sejumlah orang, ya Rasulullah, kasih kami ini kendaraan. Sampai dikutip dalam Al-Quran, walladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ingatlah ketika ada sejumlah orang yang datang kepadamu minta agar engkau mengangkut mereka, memberikan kendaraan untuk bisa dipakai oleh mereka berangkat jihad. Kamu jawab, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku enggak punya lagi kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Tawallau, mereka berpaling sambil bercucuran air mata, sedih. Karena satu-satunya yang mereka miliki, nyawa mereka enggak bisa mereka korbankan untuk din ini. Sedih mereka. Nah, ketika melihat ada orang-orang yang sedih berpaling ini, ada salah satu sahabat bilang, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu alaih. Saya bisa tunjukkan dia ke orang yang masih punya kendaraan nih, dan kendaraannya bisa dipakai untuk jihad. Jadi perannya orang ini apa? Makelar. Cuman makelar. Ya. Ana adulluhu, saya antarkan dia. Bukan dia yang punya kendaraan. Dia cuma tahu di mana orang ini bisa mendapatkan kendaraan untuk berangkat jihad. Anak dulu, aku akan arahkan dia, akan tunjukkan dia kepada orang yang bisa minjemi dia kendaraan untuk berangkat jihad. Baru Nabi bilang, ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan. Jadi kalau orang tua ngarahkan anaknya, kamu belajar ini nak, disupport, ya, dimotivasi, akhirnya anaknya jadi orang berilmu, jadi orang yang taat. Semua kebaikan anaknya ini gara-gara orang tuanya juga. Dapatlah dia pahala yang didapatkan oleh anaknya, otomatis. Ya. Tapi kalau orang tuanya nggak berperan ke situ, ya enggak. Yang dapat pahala anaknya saja. Ya. Baik. Nah, Islam tidak hanya menyoroti pendidikan anak laki. Bahkan banyak hadis yang kalau kita fahami, kita renungi, seakan-akan punya anak perempuan itu malah lebih menguntungkan daripada punya anak laki. Seperti yang ini nggak ada nomor halamannya, ya halaman 2 lah. Halaman sebelah kanan, pendidikan terhadap anak perempuan itu mendapat perhatian lebih dalam syariat karena alasan pertama, jumlah mereka emang lebih banyak. Betul nggak? Fakta ya, di dunia ini jumlah wanita lebih banyak daripada pria.
Dan semua laki-laki, mau perkasanya kayak apa, mau hebatnya kayak apa, dia mau nggak mau dia harus lahir dari rahim perempuan. Setuju nggak? Ya setuju nggak setuju, itu fakta kok. Ya. Cuma satu manusia yang tidak dilahirkan oleh seorang perempuan, cuma satu di dunia. Siapa? Adam. Ya. Jadi manusia di dunia itu cuma 4 macam. Punya bapak, nggak punya bapak, nggak punya ibu, Adam. Punya bapak, nggak punya ibu, Hawa. Punya ibu, nggak punya bapak, Isa. Dan punya dua-duanya, ya. Artinya lahir karena adanya bapak dan ibu. Itu semua manusia selain 3 yang tadi itu. Jadi anak perempuan ini mendapatkan perhatian lebih karena memang mereka adalah mayoritas umat manusia. Dan mereka yang melahirkan semua manusia. Semua manusia ini lahir dari rahim wanita, yang lakinya, yang perempuannya. Nah, makanya Islam memberikan perhatian lebih, ya, memberikan motivasi yang lebih besar. Di samping untuk mengikis dan mencabut ideologi jahiliyah sampai ke akar-akarnya. Apa ideologi jahiliyah? Yang menganggap anak perempuan itu aib. Punya anak perempuan itu aib besar bagi orang-orang jahiliyah. Sampai Allah mengatakan walladzina idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka diberitahu nih siang bolong gitu ya, fulan, istrimu barusan melahirkan anak perempuan, langsung menghitam wajahnya, malu luar biasa. Kenapa malu? Ya itu jahiliyah. Jahiliyah. Sudut pandang jahiliyah itu mengatakan anak perempuan ini pertama nafkahnya lebih banyak. Ya. Urusan skincare, bedak, ya, sabunnya khusus, sampo, rambutnya lebih panjang, lebih sering sampoan, lebih boros, konsumsi samponya, sabunnya juga, ya. Nanti ini sedikit, beli ini, beli itu, banyak kebutuhannya perempuan ini. Dan yang kedua, nggak bisa diharapkan BEP kalau punya anak perempuan. Tahu BEP? Apa BEP? Balik modal, ya. Udah capek besarkan, diambil orang. Udah diambil orang, ikut sama suami, ya. Sehingga yang benar-benar mendidik anak perempuannya itu cuma orang-orang yang tulus, yang ikhlas. Nah, orang jahiliyah itu matre. Ideologi mereka itu materialis. Mereka menilai dengan materi. Jadi buat mereka ini pemborosan, tidak efektif ini. Lebih enak kalau punya anak laki. Ya, bisa diharapkan dia nanti menggantikan, melanjutkan usaha orang tuanya, ya, menjaga, karena biasanya akan ikut menafkahi orang tua. Kalau perempuan kan diambil orang, udah pergi. Dia berbakti untuk suaminya. Nah, jadi Islam memberikan motivasi lebih bagi mereka yang punya anak perempuan. Ini ada peluang, tapi peluang akhirat. Baik. Nabi mengatakan man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Siapa yang diuji dengan memiliki anak-anak perempuan, maka mereka, nantinya anak-anak perempuannya itu dapat menjadi penghalangnya untuk masuk neraka. Bisa jadi penghalang untuk masuk neraka. Nah, kalau laki gimana ini? Kira-kira dapat gak kalau laki? Dapat juga. Cuman yang disebut perempuan untuk merubah stigma jahiliyah tadi. Ya, karena Nabi ketika mengatakan hal ini, beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang sebagiannya masih punya pemikiran seperti itu. Maka Nabi ingin rubah pola pikir itu. Ya. Sampai turun salah satu surah terpanjang dalam Al-Quran, namanya Suratun Nisa. Nah, nggak ada surah Ar-Rijal, ya. Nggak ada. Ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa ada di surah An-Nisa. Nah, surah An-Nisa itu.
Itu menunjukkan bahwasanya Islam memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk jadi orang-orang yang sejahtera di akhirat. Dalam hadisnya Anas disebutkan, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi, siapa yang mengurusi, menafkahi maksudnya ya, nafkahi, ngurusi, memelihara 2 gadis kecil, anak perempuan. Jariyah itu anak perempuan, masih kecil-kecil. Hatta tablugha, sampai keduanya ini balik. Berapa tahun kira-kira anak perempuan itu balik? Ada nggak? Rata-rata berapa tahun? 11, 15. Itu maksimal. Maksimal itu. Kurang dari itu sudah balik biasanya. Ya, ibu-ibu, berapa tahun ibu-ibu anak perempuan itu balik biasanya? Nyaris tak terdengar jawabannya. 12, 13 ya kira-kira segitulah. Jadi 12 tahun, 13 tahun didik anak perempuannya, ya. Maka kedua anak perempuan ini, kan tadi bilang 2 kan ya. Maka kedua anak perempuan ini akan menjadi penghalangnya dari neraka. Pertanyaan nih, mikir dikit ya. Kalau anaknya nggak dididik untuk selamat dari neraka, dan anaknya ikut masuk neraka, kira-kira orang tuanya bisa selamat dari neraka? Jadi ala ini ngurusi, menafkahi. Itu jangan difahami cukup saya menjamin nafkahnya. Nggak cukup, itu bagian dari tanggung jawab, iya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mendidik kedua anak perempuan ini ataupun anak laki juga sama agar selamat dari neraka. Ya, itu yang lebih penting. Karena kalau mereka nggak selamat, bagaimana mereka bisa menyebabkan orang tuanya selamat? Mereka ini wasilah kok, sarana untuk menyelamatkan. Lah sarananya aja nggak selamat, bagaimana orang tuanya akan selamat melalui sarana ini? Mungkin selamat tapi nggak pakai yang ini, pakai alasan lain. Ya, jadi ini isyarat. Nafkah adalah bagian dari tanggung jawab orang tua, bukan satu-satunya. Jadi jangan sampai kebalik, orang itu kalau memahami jangan sampai kebalik. Pahami yang benar, ya. Karena orang yang ditanggung nafkahnya oleh kedua orang tuanya, nggak pernah sehari pun anak-anak ini kelaparan, nggak pernah sakit lebih dari 2 hari sudah langsung mendapatkan pelayanan kesehatan kelas VVIP. Makanannya makanan yang bergizi super tinggi, vitamin tiap hari, pakaian masya Allah. Masih selamat nggak ini anak? Cukup itu semua untuk menyelamatkan ini anak? Nggak cukup, nggak cukup. Itu bagian dari tanggung jawab, iya. Tapi untuk selamat dia harus ngerti, harus jadi orang yang beriman, harus menjadi muslim yang baik. Sehingga ini walaupun nggak disebut, otomatis ini yang disebut itu malah remeh-remeh semua sebetulnya dibandingkan dengan urgensi menjadi seorang mukmin. Ya. Kalau orang menelantarkan dalam bab nafkah, ngasih makan, ngasih minum aja, itu dosa besar. Apalagi orang menelantarkan pendidikan iman untuk anaknya, ya lebih dosa besar lagi dong. Betul nggak? Paham ya? Itu namanya qiyas aula. Kalau menelantarkan ngasih makan minum aja sudah dianggap dosa besar, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yamun, man ya'ul, man yaqut. Ada riwayat macam-macam. Cukuplah dosa besar bagi seseorang manakala dia menyia-nyiakan orang yang harus diberinya makan, orang yang harus dinafkahi. Kalau kaitannya ngasih makan aja nggak boleh disia-siakan, masa boleh menyia-nyiakan pendidikan anak? Ya, padahal ini yang akan menjamin keselamatan dia, atau paling tidak itu yang akan lebih
menyelamatkan dia nanti di akhirat. Ya. Jadi man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannah kahatain. Siapa yang mengurus dua orang anak perempuan, maka dia akan masuk surga bersamaku, sambil beliau merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sedekat ini nanti dia di jannah. Ini riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Adapun riwayat Muslim, dia akan masuk jannah seperti ini dengan merekatkan jari-jarinya, sama, maknanya sama. Dalam lafadznya Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih disebutkan man 'ala ibnataini aw thalathan. Siapa yang mengurus dua orang putrinya atau tiga orang putrinya, au ukhtaini aw thalathan, atau dua orang saudarinya atau tiga orang saudarinya, hatta yabinna, sampai mereka-mereka ini berumah tangga sendiri, berpisah darinya karena menikah dan lain sebagainya, au yamutu anhunna, atau sampai yang ngurusi ini mati, meninggal dunia. Ya mungkin anaknya belum sempat balik, mungkin saudarinya belum sempat menikah, berumah tangga sendiri, tapi yang menafkahi dia selama ini lebih cepat dipanggil oleh Allah, nggak ada masalah. Ya, yang penting prosesnya sudah dia kerjakan dengan benar. Ya, hasil itu bukan urusan dia. Kita nggak tahu kok hidup sampai kapan, betul? Nggak tahu. Au yamut anhunna kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Nanti aku akan bersamanya di jannah kahatain, wa asyara bi isba'ihi sababata wallati taliha. Sedekat ini kata Nabi SAW. Nah, tadi disebut dua anak atau tiga. Lah kalau satu gimana kira-kira? Kalau ndak punya gimana? Ya, kalau ndak punya masih ada pintu lain, tenang. Ya, pintu-pintu keselamatan itu banyak. Kalau cuma punya satu, insya Allah satu pun kalau Anda tunaikan amanah itu dengan baik, satu juga bisa. Dalilnya ada, ya. Dalilnya ada di halaman berikutnya. Nantilah, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kita akan tahu bagaimana kalau cuma satu. Berikutnya, anak ini adalah ladang amal. Ini hal positif lain kalau seseorang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha." Ada seorang wanita miskin datang minta santunan, minta uang kepadaku sambil menggendong dua orang putrinya, bayinya yang perempuan. Fa'at'amtuha thalathata maratin. Aku beri dia 3 butir kurma. Ya, satu, pas 3 butir. Ya, antum kira Aisyah banyak gitu duitnya? Enggak, Nabi itu juga sering pernah 3 bulan berturut-turut cuman makan kurma dan air. Enggak ada gandum, enggak ada daging, enggak ada apa-apa. Innahu la yamurru alaina al-hilal, thumma al-hilal, thumma al-hilal. Walam tuqat fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Pernah lewat 3 kali hilal, artinya 3 bulan. Dan di rumah Rasulullah enggak pernah dinyalakan api. Urwah, ponakannya Aisyah tanya, "Fama kana ta'amuki ya ummah?" Terus kalian makan apa? 3 bulan enggak masak apa-apa. Qala al-aswadan. Ya air sama kurma udah. Itu makanan kita. Artinya kalau ada kurma bisa dibagikan tuh ya emang pas-pasan kehidupannya Nabi SAW. Fa'at'amtuha thalath thamarat. Aku memberinya 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamrah wa rafa'at ila fiha tamrah. Masing-masing putrinya sudah dikasih satu, tinggal yang terakhir baru mau ditelan. 2 anaknya minta lagi, masih lapar ya, namanya juga kurma cuma 1. Ya. Fastat'amatha ibnataha fashaqqat at-tamrah allati kanat turidu an ta'kulaha.
akhirnya nggak jadi dimakan, diparuh lagi jadi 2, dikasihkan setengah-setengah ini. Nggak jadi makan ibunya. Aisyah melihat ini kagum dia. Ya, fa'ajabani sya'nuha fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan apa yang aku barusan lihat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Gara-gara perbuatan si ibu tadi, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah atau Allah akan bebaskan dia dari neraka. Tapi jangan gagal paham loh ya. Wah enak ya, cukup kita kasih makan, nggak usah diapa-apain lagi, cukup kasih makan kurma satu masuk surga udah. Sekali tok gitu masuk surga, masuk neraka ente, bukan masuk surga ente. Ya. Semua janji-janji Allah itu syarat dan ketentuan berlaku, jangan sampai lupa. Artinya selama dia terus mengupayakan itu. Karena kan kewajiban ngasih makan nafkah itu gak cuma sekali seumur hidup. Masa cuma sekali? Wah cukup anak beli kurma 3, anak tunggu anak-anak sampai lapar semua, kasih satu-satu, kurang, nih kasih par lagi, makan loh, makan, halas masuk surga gitu. Tidak ada ceritanya. Ya. Ada syarat-syarat lain yang dia harus wujudkan. Karena Nabi nggak cuma bilang hadis ini kan? Apa Nabi cuma bilang hadis ini? Nggak pernah bilang hadis yang lain? Hah? Nabi bilang ini juga bilang yang lain, banyak yang lain-lain. Sumbernya satu, Nabi. Semuanya sahih. Bahkan ada juga ayat Al-Quran yang lain. Berarti semuanya harus dikompromikan, dilihat secara keseluruhan, diamalkan secara utuh, bukan dipilih mana yang cocok buat kita amalkan. Bukan begitu caranya. Nah, jadi ini salah satu contoh aja bagaimana anak itu bisa menjadi ladang amal kita. Bayangkan kalau tiap hari si ibu masak dengan menghadirkan niat ini. Si bapak kerja, cari nafkah, diberikan kepada anak istrinya dengan menghadirkan niat ini. Maka tiap hari amal terus, sedekah terus. Ya. Nah itu yang dimaksud. Maka dalam hadis yang lain, hadis Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu 3 banatin wa sabara 'alaihinna wa kasahunna min jiddatihi, kunna lahu hijaban minan nar." Ya. Siapa yang memiliki 3 putri lalu ia bersabar terhadap ketiga orang putrinya, diberi pakaian sesuai kemampuannya, maka mereka akan menjadi penghalangnya dari neraka. Hadza diriwayatkan oleh Al-Bukhari tapi dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bukan dalam sahihnya. Dan syaratnya sahih. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun dalam hadisnya Jabir, sahabat yang lain, Nabi bersabda, "Man kana lahu 3 banatin yu'wihin wa yakfihin wa yarhamuhun faqad wajabat lahul jannatul battah." Faqala rajulun min ba'dil qaumi wa thintain ya Rasulullah? Qala wa thintain. Siapa yang memiliki 3 putri yang senantiasa diberi tempat tinggal, dicukupi kebutuhannya dan disayangi, maka dia pasti masuk jannah. S dan K berlaku, jangan lupa. Ya, pasti masuk jannah, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak cuman dari sini, ya dia juga harus jaga tauhidnya, jangan berbuat dosa besar, jangan zalim sama orang, dan seterusnya. Tadi dibilang 3 putri, dikasih tempat tinggal, dicukupi kebutuhannya, disayangi. Kalau cuma 2 gimana ya Rasulullah? Nabi bilang 2 juga. Nah, sahabat ini kemudian mengatakan begini, di hadis yang terakhir ya, halaman paling bawah. Man kana lahu 3 banatin aw mithluhunna minal akhawat fakafalahun wa 'alahun wajabat lahul jannah. Qulna ya Rasulullah wa thintain? Qala wa thintain. Wa nara law qulna wahidah? Qala na'am.
Ya, siapa yang memiliki 3 putri atau 3 saudari, lalu dia cukupi dan nafkahi mereka, maka ia pasti masuk jannah. Jangan lupa apa? S dan K berlaku. Bagaimana bila 2 orang wahai Rasulullah? Qal, 2 orang juga, kata Nabi. Kata Nabi. Lalu yang bertanya ini bilang begini, seandainya kami tanya beliau kalau cuma 1 gimana ya Rasulullah? Pasti beliau bilang 1 juga. Ya. Jadi pemahaman sahabat, jumlah itu bukan syarat. Berapapun yang dikasih. Ya. Kalau dikasihnya lebih dari 3, ya wajib juga diurus semua anaknya dia semua. Betul enggak? Nah, jadi memahami itu begitu. Jangan letterlek. Yang dibilang 2 kok. Yang ketiga 4, 5 ya bukan tanggung jawab saya. Enggak bisa begitu. Itu anakmu bukan. Anakmu ya semua tanggung jawabmu. Ya. Kalau cuma 1, yang ngasih anak kan Allah. Kalau cuma ngasih 1, ya sudah. 1 dijaga baik-baik, dididik baik-baik, dinafkahi. Sama insya Allah dapat juga ya. Jadi itu mukaddimah ya tentang pentingnya kita ini memahami peran sebagai pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri atau pemimpin di keluarga kita ya. Dan manakala tanggung jawab ini bisa kita tunaikan, maka terbuka pintu kebaikan yang luar biasa. Sebaliknya kalau kita sia-siakan, maka ancamannya juga tidak kaleng-kaleng ya. Nah, mungkin bagian pertama kajian kita sampai di sini.